Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 17 Januari 2025. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Antonius dilahirkan pada tahun 251 di dusun kecil Mesir. Ketika ia berusia 20 tahun, orang tuanya meninggal dan mewariskan harta yang besar. Ketika berdoa, Antonius mendengar, "Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Dan Antonius melakukan sapaan Tuhan tadi. Ia menjual sebagian besar harta miliknya dan menyisakan sedikit saja untuk menunjang hidupnya bersama dengan seorang adiknya. Antonius membagi-bagikan hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Adiknya kemudian bergabung dengan kelompok perempuan yang hidup dalam doa dan kontemplasi. Dan Antonius memutuskan untuk hidup sebagai seorang petapa. Ia mulai hidup dalam doa dan tobat sendirian. Ketika Antonius berusia 55 tahun, ia mendirikan sebuah biara guna menolong sesama. Banyak orang mendengar tentangnya dan mohon saran serta nasihat darinya. Salah satu nasihat praktis Antonius mengatakan hal ini. Setan takut pada kita ketika kita berdoa dan bermati raga. Setan juga takut kepada kita ketika kita rendah hati dan lemah lembut. Terutama setan takut kepada kita ketika kita sangat mencintai Yesus. Setan akan lari terbirit-birit ketika kita membuat tanda salib. Istimewa sekali petunjuk praktis Santo Antonius. Ia wafat setelah melewatkan hidup yang panjang dalam doa. Ia menutup usia pada usia 105 tahun. Santo Athanasius pernah menuliskan riwayat Santo Antonius dari Mesir yang sangat terkenal itu. Kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang Nabi Agung telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bapak Kardinal kita, Bapak Ignatius Suharyo, pernah memberikan pembelajaran perihal jati diri atau identitas manusia. Beliau mengatakan bahwa jati diri atau identitas manusia nampak dalam aktualitas atau aktivitas yang dilakukan. Pribadi yang sejalan antara identitas dengan perbuatannya, dengan aktivitasnya, disebut Bapak Kardinal sebagai pribadi yang berintegritas. Contoh ya, imam berlaku layaknya seorang imam. Pemimpin bangsa berlakulah sesuai dengan kaidah-kaidah sebagai seorang pemimpin bangsa. Suami, istri, dan anak-anak berlakulah dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk itu, makna dari pribadi yang berintegritas adalah integritas ya, dari kata Latin integer yang berarti menyeluruh. Maka pribadi yang berintegritas adalah pribadi yang memiliki kesesuaian antara identitas dengan aktivitasnya, antara identitas dengan perbuatannya, antara iman dengan wujud nyatanya, antara kata-kata dengan tindakan yang dibuatnya. Itulah pribadi yang berintegritas, pribadi yang menyeluruh, yang berkesesuaian antara kata dengan perbuatannya. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Namun kisahnya menjadi istimewa karena untuk mengalami kesembuhan, si lumpuh ini kan gak bisa jalan. Maka ia dibantu oleh beberapa orang teman untuk menolongnya dan menggotong si lumpuh ini. Bahkan ia rela teman-teman ini mengangkat sampai ke atas atap, mengusung si lumpuh ini sampai di atas atap itu, membongkar atap rumah dan menurunkan si lumpuh hingga si lumpuh ini bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya kira pribadi-pribadi yang membantu, yang mengusung si lumpuh adalah pribadi yang berintegritas, yakni pribadi yang menunjukkan belas kasih, yang mau memanusiakan sesama dan peduli serta berbela rasa. Banyak di antara kita yang menjadi lumpuh. Bukan lumpuh fisik saya kira, tetapi lumpuh imannya, lumpuh kepercayaannya, lumpuh ekonomi, dan lain-lain. Maukah kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas saya kira? Pribadi yang mau peduli dan berbela rasa kepada mereka yang lumpuh. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa melihat integritas pribadi Yesus dalam firman Tuhan hari ini. Yesus yang sejatinya adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, dan Tuhan yang berkuasa memberikan ampunan juga kesembuhan bagi mereka yang percaya. Yesus peduli dengan si lumpuh dan dengan iman dari rekan-rekan yang mengusung si lumpuh ini. Bagi mereka yang tidak percaya, macam ahli Taurat akan mengatakan kalau Yesus itu menghujat Allah. Jangan jadi pribadi yang macam itu. Tapi marilah kita menjadi pribadi yang berintegritas, yang berkesesuaian antara iman kita dengan perbuatan nyata, antara kata dan tindakan kita dapat dipertanggungjawabkan. Kita mau peduli, mau berbela rasa kepada saudara-saudari kita, secara khusus mereka yang membutuhkan. Sudahkah kita menjadi pribadi yang macam itu? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.